Nah, ini adalah yang sudah dirapikan karena kalau begini kan kita bisa tahu tuh kabel-kabelnya itu jadi lebih bagus gitu, lebih rapi. Nah, kabel untuk yang OLED ini berwarna ungu, kabel untuk yang ultrasonic ini berwarna cian. Gimana bacanya? Cian. Lalu ini ada 3 LED. Yang pertama ada LED warna hijau, kuning, dan merah. Dan juga ada buzzer yang terhubung dengan resistor. Untuk LED juga terhubung dengan resistor, lalu disambungkan ke microcontroller ESP32. Nah, dari apa nih namanya? Kita bisa menjalankan dengan berbagai kondisi untuk si IoT-nya ini. Yang pertama, itu di kondisi di mana jaraknya, membaca jaraknya di, apa tuh namanya? Membaca jaraknya itu dari 1 hingga 4 cm. Kalau dari 1 hingga 4 cm, maka tidak ada suara. Dan yang muncul adalah kering abangku di OLED. Untuk LED dan juga buzzernya tidak ada suara. Lalu selanjutnya, terkait dengan kondisi selanjutnya, jika ketinggian air itu di atas 11 kurang dari 45, maka tunggu sebentar di sini. Ini kan jika kondisinya itu di atas, eh, nah, di sini. Kondisi kedua adalah jika jaraknya itu di antara 11 hingga 45 cm. Di sini kita atur dengan 35 cm. Maka yang menyala adalah lampu LED kuning dan juga eh, dengan suara buzzernya itu 750, delaynya itu 500. Jadi delaynya 300. Jadi dia akan bunyi sebanyak perulangan looping 5 kali. Ya, tip selama 500 milisecond dengan delay sesudah dia perulangan loopingnya itu adalah sebesar 300 milisecond. Selanjutnya, ini masih ini untuk yang di kondisi 945, kita ubah sentimeter menjadi ketinggian airnya di atas. Selanjutnya, jika kondisinya adalah di bawah 10. Aduh, ini gimana? Aduh, kelebihan. Nah, 7 cm itu kan berada di jarak antara 5 hingga 10. Di mana maka yang menyala adalah LED warna hijau. Dengan selalu tinggi, jadi dia akan berbunyi sebesar 1000 milisecond waktunya. Jadi akan tit, 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 dan ada delay 500 setelah looping yang ketiga. Sedangkan warna ke bagi situasi 1000 ini, 1000 milisecond. Selanjutnya untuk yang LED warna merah itu di kondisi kita jarak di atas 36 dan kurang dari 100. Kita jarak di cm ini dimaksudkan itu adalah untuk yang warna merah yang dengan dia kan suaranya bakal lebih, kalau kode mark itu titik, kan kalau yang di kondisi sebelumnya di bawah 45 itu seperti titik strip di di antara 5 hingga 10 jaraknya, maka suaranya akan strip, 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 strip gitu. Kalau yang di kondisi jarak 1 cm hingga 4 cm itu nggak ada suara, cuma ada OLED muncul aja. OLED munculnya itu tentang kering abangku gitu. Nah, lalu eh, nah, untuk yang jarak terakhir ini, yang di bawah 100, itu kan LED merahnya tuh yang menyala. Nah, ini tuh di perulangannya itu sebesar 7. Jadi akan titit 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 sampai 7. Lalu dia akan di sebesar 150 milisecond dan juga akan berulang kembali itu selama 7 kali dengan durasi 250 milisecond. Dan ini yang merah ini, kondisi LED merah juga diubah dari cm ke meter. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan percabangan dari if hingga else if sebanyak beberapa kondisi, lalu kita akhiri dengan kondisi else.
di mana house ini adalah matikan semua hal, yaitu dari buzzer dan LED-nya. Nah, di house ini karena hmm, karena kondisinya matikan semua, kita coba untuk ngeprint di OLED. Kalau misalnya dia di atas 100, kan ini indikatornya tuh bisa sampai 400 cm. Kalau misalnya dia sampai 400 cm, kita munculin di OLED-nya itu bahwa ini tuh di luar kendali abangku gitu. Nah, coba kita tunggu aja. Nah, ini adalah kondisi terakhir jika di atas 100 cm. Sebenarnya ini opsional sih, karena kan yang pentingnya itu ada 4 kondisi. Yang pertama kondisi eh, kering abangku, lalu kondisi untuk lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah LED. Nah, terkait dengan codingan ini, terkait dengan codingannya di sini, itu kita bisa jelaskan mengenai mengenai yang pertama ini ada fruit. Ada fruit ini adalah library. Nah, library-nya itu ada 3. Sebenarnya ini ada fruitnya banyak ya. Ada fruit Unified Sensor, ada fruit GFX Library, ada fruit SSD 1306, dan DHT 22. DHT Sensor Library ini dibuang aja karena ini sebelumnya pakai yang sebelumnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ESP32 ini adalah microcontroller utama. Sedangkan sensor ultrasonic HCSR04 untuk mengukur jarak atau ketinggian air. Dan buzzer sebagai alarm. Jadi bunyinya itu dari buzzer. Lalu ada 3 lampu LED yang dihubungkan dengan resistor, lalu dia akan terhubung ke microcontroller. Layar OLED ini untuk menampilkan informasi tentang ketinggian air. Lalu kabel jumper untuk menyambungkan komponen dan breadboard opsional untuk menyusun rangkaian. Nah, di sini rangkaian koneksinya itu kan kalau di apa namanya nih? Di ultrasonic ini ada VCC, trigger, echo, dan juga ground. Nah, ini tuh beda-beda ya. Nah, di situ diinisialisasikannya di sini. Yaitu yang trigger itu ke microcontroller nomor 13 dan pin echo itu ke yang nomor 12. Kalau untuk PCC itu harus ke yang volt. Jadi ada 3,3 volt atau yang 5 volt, terserah. Lalu ada buzzer juga kaki kanan, kaki kaki kanan, kaki kiri, kaki kiri itu ke ground. Ke ground di sini diposisikan di ground second. Terus kalau yang kaki kanan dihubungkan ke resistor. Di sini juga kita bisa ganti warna kabelnya di stop dulu. Nah, di sini kita bisa ganti warna kabelnya menjadi putih biar sama, biar kita tahu ini kabel punya siapa. Punya buzzer. Lalu ada eh, breadboard. Ini tuh untuk ini opsional ya. Ini apa breadboard tuh ini boardnya ini. Dan di sini juga tidak diinisialisasikan untuk breadboard itu. Lebar layar dan tinggi layar ini untuk OLED. Sebetulnya sudah pernah dicoba. Bisakah lebih dari 128, 250 gitu? Nggak bisa, nanti error. Karena ini sudah default untuk setelan pabrik dari OLED, dari layarnya. Nah, sementara untuk headernya ini adalah header library. Di sini tertera, kalau kita sudah memasukkan library-nya, ada fruit, banyak sekali. Ada fruit. Hmm, selanjutnya adalah library ini khusus untuk si OLED tadi ya. Dan GFX itu untuk grafik dasar. Untuk komunikasi dengan layar OLED itu dari SSD 1306. Nah, capek ya. Lalu untuk menentukan ukuran layar OLED adalah 128 kali 64 piksel dengan konfigurasi reset. Nah, selanjutnya di sini menentukan pin GPIO untuk setiap komponen. Nah, tadi kan, terus ini setup awal, serial begin ini akan ada default setelan pabrik dari si mikrokontrollernya. Lalu yang output ini adalah hasil dari buzzer ini hasilnya outputnya adalah suara, hijau LED, kuning dan merah itu sebagai warna yang keluar outputnya ya guys. Lalu selanjutnya ada plot. Setup ini berisi konfigurasi awal untuk mengatur pin output input dan juga inisialisasi layar OLED serta membersihkan layar sebelum menampilkan datanya. Ini nanti dia akan clear gitu. Sebenarnya, sebenarnya gitu ya. Lalu fungsi untuk mengukur jarak. Nah, di sini kita bakal mengirim sinyal. Eh, Gimana cara ngirim sinyal? Mengirim sinyal ultrasonik. Lalu kita akan, bentar.
kan kita akan mengirim sinyal. Terus kita bisa menunggu pantulan. Lalu kita menghitung waktu dan konversi ke jarak. Di sini kita menghitung waktu dan di sini adalah konversi ke jaraknya. Lalu ketinggian air ini akan ditampilkan di OLED serta sentimeter-sentimeternya gitu ya. Nah, konstanta untuk 0,0343 ini adalah konstanta dari kecepatan suara dalam sentimeter per US. Selanjutnya ada nyalakan LED. Mana? Nih, nyalakan LED dimaksudkan adalah untuk memastikan hanya satu LED saja yang menyala. Di sini kan ada integer light pin, hijau LED, low, low, low. Nah, light pin itu yang kondisi tadi itu terpenuhi, dia langsung menghidupkan hanya yang dituju. Misal tadi hijau LED itu untuk yang kondisi paling rendah dari 2 sampai 10 ya kalau salah. Apa 5 sampai 10 ya kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi, oh nih, misal kuning LED itu kan 11 sampai 45. Nanti di sini dia bakal nge nge-LED pin bakal menyalakan yang hanya sesuai dengan pemenuhan kondisi. Serta untuk mematikan semua ini itu untuk buzzer. Nah, buzzernya juga sudah di-setel agar dia mematikan LED dan buzzer saat tidak diperlukan. Nah, kondisi matikan semua ini terpanggil variabelnya di else. Di kondisi terakhir, jika di atas 100 cm, maka akan OLED-nya muncul outputnya di luar kendali abangku. Seperti itu. Lalu Lalu di sini setiap else if dan if ini kan ada kondisi jika maka. Nah di sini tuh pemenuhan kondisi jarak juga. Jadi untuk yang nyalakan LED, maksud saya untuk yang buzzernya itu pakai suara tipe 750. Lalu delaynya 1000. Delay ini kan beda-beda nih. Ini delay 1000. Waduh, waduh. Ini delay 1000, ini delay 500, ini delay 250. Nah, ini tuh karena kondisi dari soalnya. Yang pertama, di sini tuh lebih kayak pip, pip, pip. Kalau ini pip, 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 pip. Kalau yang ini pip, 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 pip. Nah, jadi dari situ, di sini ada perulangan. Kenapa pakai perulangan? Karena kan ada kondisi yang berhenti, tidak sampai seterusnya selama-lamanya gitu. Nah, jadi pemenuhannya sudah tepat ini. Lalu untuk kedua kondisi teratas, yaitu dari kondisi LED kuning dan LED merah, menggunakan konversi dari sentimeter ke meter. Jadi kan ini, oh ya, jadi ini buzzer bunyinya tuh perlahan. Ini buzzer di sini nggak bunyi, buzzer di sini bunyi perlahan, buzzer di sini bunyi lebih cepat, buzzer di sini bunyi sangat cepat. Lalu di sini ada kondisi error gitu. Kan tadi cuma sampai kondisinya tuh sampai 100 doang kan. Sedangkan gimana kalau misalnya kita atur kondisinya itu sampai di atas 100, maka opsional bisa kita tampilkan untuk matikan semua di sini. Jadi bakal tampil di luar kendali abangku gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita coba lagi untuk menghidupkan. Nah, di sini kondisi pertama kering abangku. Lalu kondisi kedua itu berapa? Kondisi kedua, kondisi kedua sampai 10, lampu hijau menyala. Di kondisi kedua lampu hijau menyala. Lalu di kondisi ketiga 11 sampai 14. Nah, kondisi yang ini 11 sampai 45 yang menyala adalah lampu kuning. Lampu kuning, ayo menyala lampu kuning. Ini sudah terkondisikan. Lalu yang terakhir ada satu. Yang terakhir di kondisi 46 hingga 100 maka lampu merah yang menyala dengan suara sangat cepat. Terakhir kalau kita over cm maka 387 cm nih. Maka dia akan keluarnya yaitu luar kendali abangku gitu ya. Nah, yang tadi juga sudah dikondisikan bahwa kalau yang merah itu dan juga kuning itu bakal tampilnya di OLED tuh jaraknya dikonversi dari sentimeter ke meter. Sedangkan yang hijau itu
tidak akan dikonversi ke meter. Jadi dia bakal OLED-nya tuh nyala ya udah sentimeter gitu. Itu udah seperti itu saja. Dikit lagi dikit. Si mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, Arijo Sri Hapsari dengan NPM 2317051107. Terima kasih banyak. Selamat, selamat sore.